Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat analisa, kembali lagi dengan saya Rizal dalam channel ini. Pernahkah kamu merasa cemas ketika membaca berita akhir-akhir ini? Perang dagang, konflik antar negara, dan ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Rasanya dunia sedang penuh dengan ketidakpastian. Pertanyaan besarnya adalah, di tengah badai ini, apakah ekonomi kita akan ikut jatuh? Atau justru kita punya rencana kerja untuk tetap berdiri tegak? Simpan dulu pertanyaan itu. Mari kita lihat ke dalam negeri. Kita punya kebutuhan yang sangat mendesak. Kita ingin anak-anak kita makan makanan yang bergizi. Kita ingin punya rumah yang layak. Dan kita ingin ada lapangan kerja yang tersedia luas. Tapi kita juga tahu uang negara itu terbatas. Lalu, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu tanpa membuat negara jadi bangkrut? Jawabannya ada pada pembahasan analisa kita hari ini. Mari kita mulai. Kita mulai dari judul besarnya nih. Bauran Kebijakan Transformasi Ekonomi Nasional. Kata kuncinya di sini adalah sinergi. Pemerintah sadar bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tahan banting, nggak bisa hanya jalan sendiri-sendiri. Harus ada gabungan kebijakan yang bergerak bersamaan. Ini adalah payung besar dari semua yang akan kita bahas. Mengapa kita butuh strategi baru? Lihat, ini adalah kondisi dunia saat ini. Ada 5 risiko besar yang mengintai kita. Pertama, dunia sedang terkotak-kotak atau fragmentasi geopolitik. Kedua, negara maju mulai memproteksi diri, mempersulit barang kita untuk masuk. Ketiga, pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat. Keempat, beban hutang di banyak negara sedang tinggi-tingginya. Dan kelima, maraknya aset digital atau kripto yang belum ada aturannya. Banyak orang melihat daftar risiko ini sebagai alasan untuk takut. Tapi, mari kita ubah cara pandangnya. Risiko global itu justru menjadi alasan kuat mengapa kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri kita agar kita tidak lagi bergantung pada nasib untuk negara lain, atau kita bisa jadi lebih mandiri. Nah, di tengah risiko tadi, kita punya visi dalam negeri yang disebut dengan Asta Cita. Pemerintah itu menargetkan hal-hal yang sangat mendasar, ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Di sini ada program prioritas seperti makan bergizi gratis dan perumahan rakyat. Tapi perhatikan tulisan yang paling bawah tuh. Constraint. Defisit fiskal tidak lebih dari 3% PDB. Ini poin pentingnya. Meskipun pemerintah ingin belanja banyak untuk rakyat mereka, tapi mereka atau pemerintah menetapkan batasan disiplin yang ketat. Pengeluaran negara tidak boleh jor-joran, apalagi sampai menjebol kas negara. Defisit tetap dijaga di bawah 3% agar utang tetap aman. Lalu, bagaimana cara mewujudkan visi tadi dengan anggaran yang disiplin? Jawabannya ada di sini. Kita menggunakan 5 strategi atau jurus yang dilakukan secara bersamaan. Menjaga stabilitas harga atau makroekonomi. Mengubah ekonomi kita menjadi lebih produktif atau transformasi sektor real. Mencari sumber dana kreatif atau pembiayaan. Mempercepat teknologi atau digitalisasi. Dan
memperkuat hubungan dagang atau kerjasama internasional. Kelima roda gigi ini harus berputar secara bersamaan. Jika satu saja macet, maka yang lain akan terganggu. Mari sekarang kita bedah satu persatu. Di sini ada koordinasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan KSSK. Bank Indonesia itu bertugas untuk menjaga inflasi atau kenaikan harga barang. Harga barang dijaga agar tetap rendah di kisaran 2,5% plus minus 1%. Sementara pemerintah melalui fiskalnya itu bertugas untuk menjaga defisit anggaran agar tetap di bawah 3% dari PDB. Tanpa adanya stabilitas harga ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bakal percuma karena daya beli kamu itu akan tergerus. Nah, setelah fondasi kuat, kita masuk ke cara mencari uangnya. Strateginya adalah hilirisasi. Dulu, kita menjual nikel, bauksit, dan sawit dalam bentuk mentah. Harganya murah. Sekarang, kita olah di dalam negeri. Nikel dan bauksit diolah menjadi baterai dan kendaraan listrik atau electronic vehicle. Sawit diolah menjadi bahan bakar. Dengan cara ini, nilai jual barang kita naik berkali-kali lipat. Kita mendapatkan nilai tambah dan teknologi tinggi. Inilah yang disebut dengan transformasi sektor real. Nah, ini bagian yang paling menarik nih. Banyak yang bertanya, uang untuk membangun pabrik dan program makan gratis itu dari mana? Pemerintah itu membagi tugas. APBN atau uang pajak kita itu difokuskan untuk program sosial dan ekonomi kerakyatan. Sementara untuk proyek-proyek yang besar dan butuh modal raksasa, kita mengandalkan Danantara. Danantara akan mengelola investasi strategis dan menarik dana swasta atau obligasi hijau. Jadi, beban pembangunan tidak semuanya harus ditanggung oleh APBN. Ini adalah strategi diversifikasi pembiayaan. Agar uang kita berputar cepat, maka salurannya pun harus lancar. Kita bicara soal digitalisasi. Kau pasti sudah pakai kris dan mobile banking kan? Kita juga punya BI Fast untuk transfer murah. Dan ke depan akan ada yang namanya rupiah digital. Tujuannya simpel, yaitu membuat sistem pembayaran jadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Kalau transaksi bisa lancar, maka ekonomi akan bisa tumbuh lebih cepat. Pada kerjasama internasional, kita mendorong penggunaan LCT atau Local Currency Transaction. Artinya bahwa kalau kita dagang dengan negara mitra, kita bayarnya pakai mata uang lokal masing-masing. Tidak perlu selalu menukar ke dolar Amerika Serikat terlebih dahulu. Ini penting karena untuk mengurangi ketergantungan kita pada mata uang asing atau hard currency. Jadi, nilai tukar rupiah kita bisa jadi lebih stabil. Nah, apa hasilnya dari semua strategi tadi? Mari kita lihat angkanya. Untuk tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi kita itu dipatok 5,4%. Ini angka yang optimis di tengah dunia yang melambat. Pendapatan negara itu ditargetkan 3.153,6 triliun rupiah. Sementara belanja negara di 3.842,7 triliun rupiah. Defisitnya di 689,1 triliun rupiah atau 2,68%. Masih aman di bawah batas 3%. Nilai tukar diasumsikan adalah
Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Kemana uang belanja 3.000 triliun lebih itu untuk dibelanjakan? Rinciannya ada di sini. Porsi terbesar adalah untuk pendidikan, yaitu sebesar Rp769,1 triliun. Ini investasi SDM. Lalu yang kedua adalah ketahanan pangan, sebesar Rp164,4 triliun. Untuk kesehatan, Rp244 triliun. Dan program unggulan makan bergizi gratis atau MBG dianggarkan Rp335 triliun. Serta perumahan rakyat dianggarkan sebesar Rp54,3 triliun dengan target 3 juta rumah. Ini bukti bahwa anggaran negara itu benar-benar diarahkan langsung kepada pertumbuhan rakyat. Tadi kita menyinggung yang namanya Danantara. Mari kita fokus lihat investasi mereka. Danantara akan fokus membiayai 8 sektor prioritas, mulai dari mineral, nikel dan bauksit, energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pangan dan pertanian. Ini adalah sektor-sektor produktif yang bisa menghasilkan keuntungan besar bagi negara di masa depan. Untuk mendukung sektor-sektor tadi, Bank Indonesia itu juga turun tangan. Ada kebijakan bernama KLM atau Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Bank Indonesia menyiapkan insentif dengan total sebesar Rp388,06 triliun. Uang ini akan diberikan sebagai insentif bagi bank-bank yang rajin menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti hilirisasi, perumahan, dan UMKM. Jadi, bank didorong untuk membiayai pertumbuhan. Lalu, bagaimana kita menjaga agar dolar kita tetap banyak? Ada aturan tentang devisa hasil ekspor atau DHE. Pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk memarkir uangnya yang dalam bentuk dolar itu di dalam negeri minimal 12 bulan. Aturan ini itu berlaku untuk ekspor di atas $250.000 Amerika Serikat. Targetnya akan ada pemasukan 11 sampai 12 miliar dolar Amerika Serikat per bulan. Ini masuk ke dalam sistem keuangan kita. Ini akan membuat cadangan devisa kita sangat kuat. Kesimpulannya adalah dengan melakukan navigasi risiko global melalui 5 sinergi kebijakan tadi dan didukung dengan eksekusi yang nyata lewat hilirisasi serta danantara, maka target kita jelas terlihat. Kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% dan mewujudkan kesejahteraan. Semua ini adalah langkah yang konkret menuju Indonesia emas. Kembali ke persoalan kebutuhan dalam negeri tadi. Dengan strategi yang sudah kita bedah barusan, kita melihat bahwa pemerintah tidak hanya diam. Ada pembagian tugas yang jelas. APBN mengurus perut, dan kesehatan masyarakat atau kesehatan rakyat itu melalui makanan bergizi dan perumahan. Sementara Danantara dan investasi mengurus pertumbuhan bisnis dan industri. Ini adalah strategi menyerang dan bertahan secara bersamaan. Jadi, menjawab pertanyaan di awal video tadi, apakah kita akan jatuh di tengah ketidakpastian dunia? Melihat peta yang detail ini, jawabannya adalah kita punya peluang yang besar untuk tidak hanya bertahan, tapi justru tumbuh. Dunia boleh tidak pasti, tapi rencana kita sangat pasti. Tugas kita sekarang adalah mengawasi eksekusinya. Saya Rizal, mari kita kawal terus perjalanan ekonomi bangsa ini. Ingat untuk selalu mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video
serta berikan komentar positif. Sampai jumpa di video analisa berikutnya.